Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting, di mana dalam peristiwa itu Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, diantar oleh Jibril. Dan pada saat peristiwa itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan kisahnya melalui hadis dari Rasulullah SAW berikut ini. Hadis yang menerangkan tentang Isra Mi'raj ke langit dan sholat fardu 5 waktu. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu malam terbuka atap rumahku di Makkah. Lalu turun Jibril dan membelah dadaku. Kemudian membasuhnya dengan air Zam-Zam. Kemudian ia membawa mangkuk emas yang penuh berisi hikmah dan iman. Lalu dituangkan ke dalam dadaku. Kemudian ditutup kembali. Lalu ia membimbing tanganku dan menaikkan aku ke langit dunia. Ketika tiba di langit, Jibril berkata kepada penjaganya, "Bukalah." Lalu ditanya, "Siapakah itu?" Jibril menjawab, "Jibril." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau bersama orang lain?" Jibril menjawab, "Ya, aku bersama Muhammad SAW." Lalu Jibril ditanya lagi, "Apakah karena dipanggil?" Dia menjawab, "Ya." Ketika telah dibuka, kami naik ke langit dunia dan bertemu dengan orang yang duduk. Di kanan kiri orang itu ada banyak orang lain. Bila melihat ke kanan, ia tertawa. Tetapi bila melihat ke kiri, ia menangis. Lalu ia menyambut, "Marhaban, Nabi yang soleh dan putra yang soleh." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah itu?" Jibril menjawab, "Itu Adam alaihissalam." Sedang orang-orang yang di kanan kirinya adalah anak cucunya. Yang di kanan adalah ahli surga dan yang di kirinya ahli neraka. Karena itu ia tertawa bila melihat ke kanan dan menangis bila melihat ke kirinya. Kemudian dinaikkan ke langit kedua dan minta buka pada penjaganya. Juga dikatakan oleh penjaganya sebagaimana pada langit pertama. Lalu dibuka. Anas radhiyallahu anhu berkata, beliau bercerita bahwa di masing-masing langit itu beliau bertemu dengan Adam, Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim alaihissalam. Tetapi tidak dijelaskan tempatnya masing-masing. Hanya menyebut bahwa Adam di langit pertama dan Ibrahim di langit keenam. Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Jibril dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris, maka disambut, "Marhaban, Nabi yang soleh dan saudara yang soleh." Lalu aku bertanya, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dia Nabi Idris." Kemudian ketika bertemu Nabi Musa juga disambut, "Marhaban bin Nabiyyis saleh." Aku bertanya, "Siapakah itu?" Jibril menjawab, "Dia Musa." Beliau kemudian bertemu dengan Isa yang juga menyambut,
Selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Lalu Nabi SAW bertanya, siapakah dia? Jibril menjawab, dia Isa alaihi salam. Beliau kemudian bertemu dengan Ibrahim yang juga menyambut, selamat datang Nabi yang soleh dan putra yang soleh. Lalu Nabi SAW bertanya, siapakah dia? Jibril menjawab, dia Ibrahim alaihissalam. Kemudian aku dibawa naik sampai ke Mustawa, di mana aku mendengar suara kalam yang mencatat di Lauhul Mahfuz. Maka Allah mewajibkan atas umatku 50 kali sholat. Lalu aku kembali membawa perintah kewajiban itu sampai berpapasan dengan Musa. Maka ia bertanya, apakah yang diwajibkan Tuhan kepada umatmu? Aku menjawab, 50 kali sholat. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhan untuk minta keringanan, sebab umatmu takkan kuat melakukan itu. Maka Nabi SAW kembali kepada Tuhan untuk minta keringanan dan diberi keringanan separuhnya. Lalu aku kembali lagi kepada Musa dan kuterangkan padanya bahwa aku telah diringankan separuhnya. Tetapi Musa tetap berkata, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan kuat. Maka aku kembali minta keringanan kepada Tuhan dan mendapat keringanan separuhnya lagi. Kemudian hal ini pun kusampaikan kepada Musa. Tetapi Musa tetap menganjurkan supaya minta keringanan karena umatku tidak akan kuat melakukan itu. Maka kembalilah aku minta keringanan kepada Tuhan. Sehingga Allah berfirman, kewajiban itu hanya 5 kali, namun bernilai 50 kali. Tidak akan berubah lagi keputusanku. Maka aku kembali kepada Musa, dan Musa tetap menganjurkan supaya minta keringanan. Tetapi aku jawab bahwa aku malu kepada Tuhan. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha yang diliputi berbagai warna, sehingga aku tidak mengerti benda apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke surga yang kubah-kubahnya terbuat dari mutiara dan tanahnya harum kasturi. Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, ketika aku berada di dekat Ka'bah, di antara tidur dan terjaga, tiba-tiba aku mendengar suara salah seorang dan di antara 2 orang. Lalu disediakan mangkuk emas yang berisi hikmah dan iman. Kemudian bagian bawah tenggorokan hingga perutku dibelah dan dadaku dibasuh dengan air Zam-Zam. Lalu dipenuhi dengan hikmah dan iman. Kemudian didatangkan untukku binatang putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari keledai. Hewan itu bernama Burak. Lalu kami berangkat bersama Jibril hingga tiba di langit dunia. Ketika itu ada seorang bertanya, siapakah itu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, bersama siapa? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dipanggil? Jibril menjawab, ya. Lalu disambut dengan ucapan selamat datang. Maka aku bertemu dengan Adam alaihissalam. Dia memberi salam dan menyambutku dengan kalimat,
Selamat datang putraku dan sang nabi. Kemudian kami naik ke langit kedua dan ditanya, siapakah itu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dipanggil? Jibril menjawab, ya. Lalu kami disambut, selamat datang. Di sana kami bertemu dengan Isa dan Yahya alaihissalam. Keduanya menyambut, selamat datang saudaraku, sang nabi. Kemudian kami naik ke langit ketiga. Lalu ditanya, siapakah itu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dipanggil? Dijawabnya, ya. Maka disambut dengan ucapan selamat datang. Di situ kami bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Setelah kami memberi salam padanya, ia menyambut, selamat datang saudaraku sang nabi. Kemudian kami naik ke langit keempat dan ditanya, siapakah itu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, apakah dipanggil? Dijawabnya, ya. Maka kami disambut dengan selamat datang. Di situ kami bertemu dengan Idris alaihissalam. Sesudah aku beri salam, ia menyambut, selamat datang saudaraku sang nabi. Kemudian kami naik ke langit kelima. Dan ditanya lagi, siapakah itu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dipanggil? Dia menjawab, ya. Maka disambut, selamat datang. Di situ kami bertemu dengan Harun alaihissalam. Maka aku memberi salam dan ia menyambut, selamat datang saudaraku sang nabi. Kemudian kami naik ke langit keenam yang juga ditanya, siapakah itu? Jibril menjawab, Jibril. Lalu ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dipanggil? Dia menjawab, ya. Maka kami disambut, selamat datang. Di situ kami bertemu dengan Musa alaihissalam. Setelah aku memberi salam, ia menyambut dengan ucapan, selamat datang saudaraku sang nabi. Ketika kami meninggalkannya, ia menangis. Ketika ditanya, kenapa menangis? Dia menjawab, ya Rabbi, dialah pemuda yang diutus Tuhan sesudahku dan umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Kemudian kami naik ke langit ketujuh. Maka ditanya lagi, siapakah itu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dipanggil? Dia menjawab, ya. Maka disambut, selamat datang. Di situ kami bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesudah aku memberi salam, maka ia menyambut dengan ucapan, selamat datang putraku sang nabi. Kemudian aku melihat Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril tentang tempat itu. Jawabnya, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat
untuk sholat. Jika mereka sudah keluar, tidak akan masuk lagi selamanya. Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha. Terlihat olehku buahnya bagaikan bejana hajar, sedang daunnya bagaikan telinga gajah, dan di bawahnya mengalir 4 sungai, 2 ke dalam dan 2 keluar. Aku menanyakan hal ini kepada Jibril. Dia menjawab, yang ke dalam itu surga, sedang yang keluar itu yaitu sungai Nil dan Furat. Kemudian diwajibkan atasku 50 kali sholat. Lalu aku turun dan bertemu dengan Musa. Ia bertanya, apakah yang engkau dapat? Aku menjawab, diwajibkan atasku 50 kali sholat. Musa berkata, aku lebih berpengalaman daripadamu. Aku telah susah payah melatih Bani Israel, dan umatmu tidak akan kuat. Karena itu, kembalilah kepada Tuhan untuk minta keringanan. Maka aku kembali untuk minta keringanan, dan diringankan 10 hingga tinggal 40. Kemudian dikurangi lagi 10 sehingga tinggal 30. Lalu diringankan lagi 10 sehingga tinggal 20. Kemudian minta keringanan dan diberi 10 lagi sehingga tinggal 10. Dan aku kembali kepada Musa, dan ia tetap menganjurkan supaya minta keringanan. Maka aku minta keringanan dan dijadikan 5 kali. Maka aku bertemu dengan Musa dan menyatakan bahwa kini tinggal 5 kali. Maka ia tetap menganjurkan supaya minta keringanan. Tetapi aku menjawab, aku telah menerima dengan baik. Maka terdengar seruan, aku telah menetapkan kewajibanku dan meringankan pada hamba-hambaku, dan akan membalas setiap kebaikan dengan 10 kali lipat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, ketika malam Isra, aku melihat Nabi Musa, seseorang yang coklat rupanya, tinggi dan keriting rambutnya, bagaikan orang dari suku Sanu'ah. Aku juga melihat Isa alaihi salam. Orangnya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Sedang bentuk badannya berkulit putih kemerah-merahan serta lurus rambutnya. Aku juga melihat malaikat Malik, sang penjaga neraka. Dan aku melihat Dajjal dalam beberapa bukti kebesaran Allah yang telah diperlihatkan kepadaku. Karena itu janganlah kalian ragu, karena pasti akan bertemu dengannya. Mujahid berkata, ketika kami berada di majelis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka orang-orang menyebut Dajjal dan dikatakan bahwa di antara kedua matanya ada tertulis kafir. Ibnu Abbas berkata, aku tidak mendengar keterangan itu. Tetapi Nabi SAW bersabda, adapun Musa, maka seakan-akan aku melihatnya ketika turun ke lembah sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika malam Isra, aku melihat Musa adalah orang yang kurus dan berperawakan sedang, seperti orang dari suku Sanu'ah. Begitu juga Isa, dia berperawakan sedang, kulitnya putih kemerahan, bagaikan orang yang baru keluar dari pemandian. Dan aku sangat mirip dengan Ibrahim. Kemudian dihidangkan kepadaku 2 bejana. Satu berisi susu dan yang kedua berisi khamar.
dan diperintahkan kepadaku supaya memilih salah satu yang kusuka. Maka aku ambil susu, lalu aku minum. Lalu aku diberitahu, engkau telah mengambil sesuai fitrah agama. Andaikan engkau mengambil khamar, pasti umatmu akan tersesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembacaan hadis pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap merahmati kita dan tetap menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda ingin terus mendengar hadis-hadis seperti ini, silakan subscribe dan like video ini. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagi kepada teman Anda. Jika Anda memiliki kritik atau saran, silakan tulis di komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.